musik pembuka yang ceria dan lucu dengan klip kucing-kucing senior yang menggemaskan. Host, halo para cat parents, budak korporatnya para anabul di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih kalian lihat kucing senior kalian yang biasanya lincah kayak atlet parkur, sekarang mau naik ke atas kasur aja mikirnya lama banget? Dia lihatin kasur, lihatin kamu, lihatin kasur lagi, kayak lagi nunggu wangsit. Kamu mungkin mikir, ah dasar pemalas, atau duh, kucingku kenapa jadi aneh gini? Nah, gimana kalau aku bilang itu bukan malas? Dan dia juga nggak lagi error? Itu bisa jadi cara dia bilang, bos, bodiku rasanya kayak abis digebukin preman pasar. Ya, hari ini kita akan jadi detektif dan membongkar tanda-tanda rahasia kalau kucing senior kita mungkin menderita radang sendi atau artritis. Yuk, tulis dulu nama jagoan senior kalian di kolom komentar. Kita mulai investigasinya. Sebelum kita masuk ke daftar tersangka, kita perlu paham dulu satu hal penting. Kucing itu makhluk sundere tingkat dewa. Di alam liar, nenek moyang mereka adalah predator sekaligus mangsa. Kalau mereka kelihatan lemah atau sakit, predator lain bakal langsung mikir, wah, diskon makan siang nih. Insting buat menyembunyikan rasa sakit ini kebawa sampai sekarang. Bahkan saat mereka udah jadi raja atau ratu di rumah kita. Jadi mereka nggak akan datang ke kita sambil nangis-nangis. Mama, papa encokku kumat. Nggak akan. Mereka akan menahannya sekuat tenaga. Tugas kitalah sebagai staf pribadinya untuk peka membaca kode-kode rahasia yang mereka berikan. Siap jadi agen FBI untuk anabulmu. Tanda pertama, ragu-ragu sebelum melompat. Ini adalah tanda paling klasik. Dulu, meja dapur, lemari, atau pundakmu adalah arena bermainnya. Sekarang dia cuma duduk di bawah sambil menatap puncak tujuannya dengan tatapan penuh kerinduan. Dia mungkin akan ancang-ancang, goyang-goyangin pantatnya. Terus nggak jadi. Ini bukan karena dia mendadak sadar gravitasi itu nyata. Tapi karena sendi-sendinya protes, woi, yakin mau terbang? Nanti pendaratannya sakit loh. Keraguan ini adalah alarm pertama yang harus kamu perhatikan. Tanda kedua, mencari jalan tol. Kalaupun akhirnya dia memutuskan untuk naik, perhatikan caranya. Kucing yang sehat akan langsung melompat dari lantai ke atas lemari dalam satu gerakan mulus. Tapi kucing dengan arthritis akan jadi lebih strategis. Dia akan naik ke kursi dulu, dari kursi ke meja, baru ke atas lemari. Dia menciptakan tangga darurat untuk mengurangi dampak pada sendinya. Jadi kalau kucingmu mendadak jadi arsitek interior yang suka menata ulang rute, itu bukan karena dia lagi iseng, tapi karena dia butuh jalan yang lebih landai dan nyaman. Tanda ketiga, ogah turun. Kebalikannya dari susah naik adalah susah turun. Melompat turun memberikan tekanan yang jauh lebih besar pada sendi-sendi bagian depan. Kalau kucingmu sering ngemeong di atas lemari, minta diturunin. Padahal biasanya dia terjun bebas kayak stuntman. Ini pertanda besar. Dia tahu kalau mendarat akan terasa sakit. Dia lebih memilih pakai jasa lift pribadi, yaitu kamu, operatornya. Jadi, jangan diomelin ya. Ini panggilan darurat. Tanda keempat, kecelakaan di luar litter box. Nah, ini yang sering bikin pemiliknya frustrasi. Tiba-tiba anabulmu pipis atau pup di karpet kesayanganmu. Jangan langsung dimarahi. Coba cek litter box-nya. Mungkin dindingnya terlalu tinggi buat dia panjat. Bayangkan saja kalau kamu lagi sakit pinggang disuruh manjat tembok. Susah kan? Hal yang sama berlaku untuknya. Rasa sakit saat mengangkat kaki untuk masuk ke kotak pasir membuatnya memilih opsi yang lebih mudah, meskipun itu berarti di lantai. Tanda kelima, penampilan. Jadi kurang terawat. Kucing itu duta kebersihan. Mereka bisa menghabiskan setengah hari cuma buat mandi. Tapi kalau kamu mulai melihat bulunya kusam, gimbal, atau ada ketombe, terutama di area punggung belakang atau dekat ekor, ini pertanda. Artritis membuat tubuhnya kaku, sehingga dia kesulitan menjangkau bagian-bagian tertentu. Dia bukan jadi jorok, tapi badannya nggak lagi se-fleksibel dulu untuk melakukan yoga sambil menjilati punggungnya sendiri. Tanda keenam, jadi lebih galak atau sensitif. Kucingmu yang biasanya manja dan suka dielus, sekarang mendadak berubah jadi singa betina yang gampang marah. Kamu sentuh punggungnya, dia langsung nengok sambil mendesis. Ini bukan karena dia benci kamu.
Kemungkinan besar sentuhanmu mengenai area sendi yang sedang meradang dan terasa sakit. Dia cuma bilang, "Aduh, jangan di situ. Sakit." Coba perhatikan, area mana yang membuatnya bereaksi negatif saat disentuh. Tanda ketujuh, hobi baru, sembunyi. Semua kucing memang suka tempat sempit dan tersembunyi. Tapi kalau frekuensinya meningkat drastis, ini bisa jadi tanda bahaya. Kucing yang merasa tidak nyaman atau kesakitan akan mencari tempat yang aman dan tenang untuk menyendiri. Dia tidak ingin diganggu. Jadi, jika hobi ngumpetnya jadi lebih sering dari biasanya, saatnya kamu mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisi fisiknya. Tanda ke-8, jam tidur yang abnormal. Tapi kan kucing memang tukang tidur? Betul. Kucing senior memang tidur lebih banyak. Tapi perhatikan polanya. Apakah dia tidur lebih lelap dan lebih lama dari biasanya? Apakah dia jadi sulit dibangunkan? Terkadang tidur adalah cara mereka untuk kabur dari rasa sakit dan tidak nyaman yang konstan. Membedakannya memang sulit, tapi biasanya ini datang bersamaan dengan tanda-tanda lain yang sudah kita bahas. Tanda ke-9, kaku saat bangun tidur. Pernah lihat kakek-kakek bangun dari kursi? Nah, kira-kira seperti itu. Setelah tidur lama di satu posisi, sendi yang meradang akan menjadi kaku. Saat bangun, kucingmu mungkin akan berjalan dengan agak aneh, pincang, atau kaku selama beberapa langkah pertama, sebelum akhirnya kembali normal. Gerakan pemanasan ini adalah usahanya untuk melonggarkan kembali sendi-sendi yang terasa tidak nyaman. Tanda ke-10, berkurangnya minat bermain. Mainan pancing favoritnya yang dulu bisa membuatnya jungkir balik, sekarang cuma dilihat sambil lalu. Diajak main bola kecil, dia cuma colek sedikit tanpa semangat. Kehilangan minat untuk bermain adalah salah satu tanda paling menyedihkan. Gerakan-gerakan cepat seperti mengejar, menerkam, dan melompat bisa menyebabkan rasa sakit. Jadi dia lebih memilih jadi penonton daripada jadi pemain. Tanda ke-11, cara jalan yang aneh. Perhatikan cara dia berjalan. Apakah terlihat sedikit pincang? Atau mungkin dia berjalan seperti kelinci, menggunakan kedua kaki belakangnya bersamaan untuk melompat kecil? Gaya berjalan bunny hop ini adalah cara untuk mengurangi beban pada salah satu kaki yang sakit. Terkadang tanda ini sangat halus, jadi kamu harus benar-benar jeli melihatnya saat dia berjalan santai. Tanda ke-12, perubahan kebiasaan menggaruk. Dulu tiang garukannya yang tinggi itu adalah sasaran empuk, sekarang cuma dilihatin saja. Artritis pada bahu dan punggung membuatnya sakit saat harus meregangkan badan ke atas untuk menggaruk. Akibatnya dia mungkin jadi lebih suka menggaruk benda-benda horizontal seperti karpet atau sofa. Ini bukan karena dia mau merusak perabotanmu, tapi karena posisi itu lebih nyaman untuknya. Tanda ke-13, kuku yang tumbuh berlebihan. Ini adalah efek domino dari berkurangnya aktivitas menggaruk. Menggaruk tidak hanya untuk menandai wilayah, tapi juga untuk membantu mengelupas lapisan luar kuku yang sudah tua. Tanpa aktivitas ini, kukunya bisa tumbuh terlalu panjang, melengkung, bahkan menusuk ke telapak kakinya. Jadi kalau kamu menemukan kuku anabulmu jadi super panjang dan tebal, ini bisa jadi akibat dari rasa sakit saat menggaruk. Tanda ke-14, mengecilnya otot. Coba raba bagian paha belakang kucingmu. Apakah terasa lebih kurus atau kurang padat dari biasanya? Ini disebut atrofi otot. Ketika sendi terasa sakit, kucing akan cenderung mengurangi penggunaan kaki tersebut. Sama seperti manusia yang jarang olahraga, otot yang jarang digunakan akan menyusut. Ini paling sering terlihat pada kaki belakang, membuatnya terlihat kurang berotot. Tanda ke-15, menjilati satu area berlebihan. Selain jadi kurang grooming, ada juga kebalikannya. Kucing mungkin akan menjilati satu area sendi tertentu secara berlebihan. Misalnya, dia terus-terusan menjilati pergelangan kakinya. Ini adalah cara naluriah untuk mencoba menyembuhkan atau meredakan rasa sakit di area tersebut. Jika dibiarkan, ini bisa menyebabkan bulu rontok atau bahkan luka pada kulit di area itu. Tanda ke-16, menghindari tangga. Jika rumahmu bertingkat, perhatikan apakah dia jadi enggan naik atau turun tangga. Menaiki dan menuruni tangga membutuhkan fleksi dan ekstensi sendi yang cukup ekstrem. Bagi kucing dengan artritis, setiap anak tangga adalah sebuah tantangan.
Dia mungkin akan lebih memilih untuk tinggal di satu lantai saja dan tidak lagi menjelajah ke seluruh penjuru rumah seperti dulu. Tanda ke-17. Perubahan postur saat buang air. Saat berada di litter box, perhatikan posturnya. Kucing dengan sendi panggul atau tulang belakang yang sakit mungkin akan kesulitan untuk jongkok dalam posisi normal. Mereka mungkin akan buang air dengan posisi yang lebih tegak atau sedikit aneh. Hal ini juga bisa menjadi penyebab kenapa mereka kadang meleset dan kotorannya jatuh di luar kotak pasir. Tanda ke-18. Kesulitan. Saat bangun dari posisi berbaring, setelah bersantai perhatikan cara dia bangkit. Apakah dia bisa langsung berdiri dengan mulus, atau dia butuh beberapa kali usaha. Dia mungkin akan menggeser badannya perlahan, menggunakan kaki depannya untuk mendorong tubuhnya ke atas dengan susah payah. Proses yang biasanya hanya butuh 1 detik, sekarang bisa memakan waktu lebih lama dan terlihat seperti sebuah perjuangan. Tanda ke-19. Mengurangi interaksi sosial. Kucingmu yang biasanya selalu menyambutmu di depan pintu atau suka tidur di pangkuanmu, sekarang lebih banyak menyendiri. Rasa sakit kronis bisa membuat siapa saja, termasuk kucing, menjadi kurang sosial dan lebih mudah tersinggung. Dia bukan tidak sayang lagi padamu, tapi dia sedang tidak enak badan dan butuh ruang untuk dirinya sendiri. Tanda ke-20. Ekspresi wajah yang sakit. Ini mungkin yang paling sulit dilihat, tapi para ahli perilaku kucing bisa mengenalinya. Ada yang namanya grimace scowl atau skala meringis pada kucing. Ciri-cirinya termasuk telinga yang sedikit ke samping, mata yang agak menyipit, kumis yang lurus dan kaku, serta kepala yang sedikit menunduk. Wajahnya terlihat tegang. Ini adalah ekspresi diam dari seekor makhluk yang sedang menahan rasa tidak nyaman. Jadi, gimana para detektif Anabul? Sekarang kalian tahu kan, kalau di balik sikap mager atau galak kucing senior kita, mungkin ada pesan tersembunyi yang ingin dia sampaikan. Mereka bukan sengaja jadi aneh, mereka cuma nggak tahu cara bilang kalau badannya sakit. Tugas kita sebagai staf, mereka adalah untuk peka dan waspada. Jika kalian melihat beberapa dari tanda-tanda ini pada kucing kalian, jangan panik. Langkah terbaik adalah membawanya ke dokter hewan untuk diperiksa. Ada banyak cara kok untuk membantu mereka merasa lebih nyaman, mulai dari suplemen, pengaturan pola makan, sampai modifikasi lingkungan di rumah. Ingat, meskipun mereka menua dan gerakannya tak lagi selincah dulu, cinta mereka untuk kita tidak pernah berkurang. Justru di usia senja inilah mereka paling membutuhkan kesabaran dan perhatian kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke temanmu yang juga punya bos besar berbulu di rumah. Pertanyaan terakhir, tanda mana yang paling momen buat kalian? Tulis di komentar ya.